أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Baik, hadirin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu tentang akidah. Alhamdulillah kita sudah awali pada kesempatan yang lalu sebagai muqaddimah. Kita sudah membahas beberapa hal mengenai akidah dan tauhid. Lalu kemudian perkembangannya waktu itu kita sudah bahas sehingga banyak sekali perbedaan pandangan dari para kaum muslimin tentang akidah itu sendiri. Ada yang merasa memahami akidah itu hanya berbasis pada Al-Quran. Ada yang merasa perlu dibarengi dengan akal. Bahkan ada yang kebablasan, lebih banyak akal daripada dalil. Gitu. Nah, itu yang kita antisipasi. Baik, saya mulai dari pembahasan ini di mana akidah dan tauhid seringkali kita sebut. Lalu posisinya bagaimana? Bagaimana sih kaitannya antara akidah dan tauhid? Bapak-bapak seringkali mendengar bahkan mempelajari baik itu akidah maupun tauhid. Nah, ini pengertiannya bahwa akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti tawfiq atau ikatan, atau juga al-ihkam yang artinya mengokohkan atau menetapkan, atau juga ar-rabb bil quwwah, mengikat dengan kuat. Itu namanya akidah. Jadi al-aqdu itu berarti mengikat. Jadi kalau bapak-bapak memiliki kayu, ya, bambu yang banyak gitu, lalu kemudian bapak-bapak ingin gabungkan bambu itu, lalu kemudian diikat dengan kuat. Nah, bapak-bapak sedang mengikat kuat bambu itu. Bapak-bapak sedang tu'qidu al-khashab, sedang mengikat bambu itu dengan kuat. Jadi bapak-bapak mengikat sesuatu dengan sangat kuat, itu berarti al-aqdu. Nah, akidah sebetulnya katanya umum. Kenapa saya bilang umum? Karena akidah kadang-kadang juga bisa diucapkan untuk keyakinan orang-orang selain orang-orang beriman, gitu. Makanya muncul istilah al-aqidah al-islamiyah, akidah Islam, atau yang prinsipnya berbasis Islam. Karena al-aqidah meskipun bahasa Arab, tapi juga digunakan untuk suatu keyakinan yang mengikat manusia. Tidak bisa berbebas. Sudah ada ikatan. Sudah ada ikatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dirinya tidak bisa bebas untuk menuhankan selain Allah. Tidak bisa. Sudah diikat semuanya. Hatinya sudah diikat, badannya sudah diikat, nafsunya sudah diikat, sehingga hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang beriman, tapi sebagai orang non-muslim juga sama-sama mereka memiliki akidah. Nah, begitu. Sama-sama memiliki keyakinan. Gitu ya. Ini katanya umum. Lalu kemudian ada istilah tauhid.
tauhid. Pekan lalu juga sudah kita bahas. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti menjadi satu. Ya. Akidah tadi mengikat, ya, mengikat, lalu kemudian menjadi berkumpul, lalu kemudian kita tekankan lagi dengan tauhid, bahwa yang kita ikat itu harus menjadi satu, harus menjadi keyakinan yang satu, menjadi keyakinan yang esa. Makanya menurut para ulama, secara istilah berarti mengesahkan Allah dalam kekhususannya, baik itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala ataupun rububiyah, atau peribadahan kita kepada Allah atau uluhiyah, atau nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, Pak, akidah dan tauhid itu, akidah itu yang lebih besar, yang lebih umum, yang lebih general. Lalu kemudian tauhid adalah intinya. Seperti saya gambarkan, ada titik hitam di tengah, itu tauhid. Lalu kemudian yang melingkupi itu semua adalah akidah. Jadi bisa dibilang bahwa tauhid adalah inti utama dari akidah. Gitu. Ya. Akidah Islamiyah, keyakinan kita sebagai orang beriman itu banyak. Para ulama mengatakan itu termasuk rukun iman. Rukun iman ada berapa, Bapak? Ada 6. Itu akidah. Lalu lebih spesifik lagi pembahasannya tentang Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan dengan tauhid. Tidak membahas tentang malaikatnya Allah, tidak membahas tentang Rasul dan kitabnya, tidak membahas tentang kiamat, tidak membahas tentang qada dan qadar. Lebih spesifik, lebih membahas tentang bagaimana mengesahkan Allah. Makanya simbolnya selalu seperti ini, gitu ya. Kita sering lihat simbolnya seperti ini, karena satu esa, tauhid, gitu. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan trinitas. Ya, lain halnya dengan trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, gitu ya. Tuhan Roh Kudus mungkin ya, kalau tidak salah. Tapi Allah hanya satu-satunya, tauhid yang esa. Ini tidak kampanye, bukan ya? Sudah jauh dari kampanye, bukan demikian maksudnya. Memang erat kaitannya, kadang-kadang kita ingin simbol begitu karena kaitannya dengan 1, 2, 3, jadinya tidak telunjuk ya. Kita dalam tasyahud juga demikian. Ya, kita dalam tasyahud kita memproklamirkan diri bahwa kita mengimani Tuhan yang esa atau Allah. Ya, kita mengimani Allah yang esa, satu-satunya. Sehingga sudah paham di sini bahwa akidah itu sifatnya umum. Akidah Islamiyah hanya orang-orang Islam. Tapi tauhid adalah inti atau dasar atau sesuatu yang sangat fundamental, harus ada, tidak boleh berbeda. Ya. Kita mengaku sebagai orang beriman, tapi kita tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sah? Tidak. Nah, nanti kita akan jelaskan karena ada beberapa kondisi. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mendapati keyakinan atau akidah orang-orang atau manusia di bumi ini berbeda-beda, betul? Di Indonesia diyakini katanya ada 5, kalau tidak salah, beberapa keyakinan: Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, ya, dan lain sebagainya. Ternyata dulu umat ini keyakinannya, akidahnya satu. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah. Wahai orang-orang yang membaca Al-Quran, dulu manusia itu ummatan wahidah, sama-sama meyakini dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Ternyata demikian, Bapak Ibu. Dulu manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sama-sama mengimani Allah saja. Awalnya demikian. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi ma ikhtalafu fihi. Tetapi ternyata dalam perkembangannya manusia hidup, ternyata mulailah secara perlahan mereka berbeda keyakinannya dengan apa yang dulu diajarkan. Sehingga Allah terus-menerus menurunkan siapa? Para nabi kepada manusia untuk kembali meluruskan keyakinan manusia. Baik, jelaskan lagi dalam beberapa hadis saya cantumkan di sini. Kana baina Nuh wa Adam 'ashratu qurun. Dijelaskan lagi. Tadi dibilang manusia dulu keyakinannya satu. Kapan itu? Ketika zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu kemudian Siti Hawa, lalu kemudian diberikan keturunan, terus bergulir seperti itu, semuanya dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, di sini dijelaskan asyratu qurun, di antara Nabi Adam, setelah Nabi Adam siapa? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Baik, ada Nabi Idris, ada Nabi Nuh. Di sini disampaikan di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu terpisah jaraknya selama 10 generasi. Ada yang mengatakan di sini 10 abad. Ada yang menyatakan 10 generasi di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Ya, lalu kemudian misalnya ditengahi oleh Nabi Idris. Begitu ya. Nah, di antara itu semua ternyata keimanan manusia semakin lama semakin menyimpang. Singkat cerita, diutuslah Nabi Nuh. Di sini diceritakan kulluhum ala syari'atin minal haq. Semuanya mengajarkan syariat yang sama untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fakhtalafu, tapi manusia berbeda-beda. Nah, jadi para ulama mengatakan mulai terjadi perbedaan keimanan, keyakinan itu umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Bapak-bapak ingat kisah Nabi Nuh? Kalau kita buka Al-Quran, kita buka surat Nuh, atau kita karena dalam surat Nuh kita buka dulu dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Ayat 14 di sini di bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama. Di sini. Falabitha fihim alf sanatin illa 50 'am. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Falabitha fihim alf sanah. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun illa 50 'am, kurang 50 berarti 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Masya Allah, luar biasa. Makanya Nabi Nuh di antara nabi yang bersabar sehingga dikategorikan dalam para nabi ulul azmi, para nabi yang memiliki
ketegaran, kekuatan, keistiqomahan, kesabaran. Karena dalam surat Al-Ankabut ayat 14 dikatakan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun lamanya. Masya Allah. Ya betul. Zaman dahulu tubuh dan usia manusia tinggi-tinggi, panjang-panjang. Ya. Sampai-sampai di sini Nabi Nuh saja berdakwah sampai 950 tahun. Tetapi di ayat ini tidak diceritakan yang lain-lain selain 950 tahun. Itu berarti apa? Para ulama sepakat bahwa Nabi Nuh berdakwah dengan sangat sungguh-sungguh selama itu. Luar biasa. Selama itu Nabi Nuh berdakwah dengan kesungguhannya. Pertanyaannya lagi adalah, selama 150 tahun Nabi Nuh mendakwahi umat, bagaimana kondisi umat ketika itu? Bagaimana Bapak Ibu? Kita buka surat Nuh yang tadi, kita kembali ke surat Nuh. Ini tadi saya hanya memperlihatkan bahwa begitu lamanya, lama bedah atau kata anak zaman sekarang. Lama bedah berdakwahnya. Gitu ya, orang Betawi begitu Bapak Ibu. Nah, ini diceritakan dakwah tentang Nabi Nuh. Dari ayat pertama itu diceritakan tentang Nabi Nuh. Di ayat kelima, coba dibayangkan seorang nabi yang sudah berdakwah 950 tahun. Tadi para ulama mengatakan kemusyrikan mulai terjadi pada umatnya siapa? Nabi Nuh. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahar. Dia curhat kepada Tuhannya, ya Rabb, aku sudah mendakwahi umatku malam maupun siang selama 150 tahun. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi tidak satupun umatku bertambah, melainkan mereka lari kocar-kacir ketika aku berdakwah. Masya Allah. 950 tahun berdakwah, tapi tidak bertambah umat Nabi Nuh. Kira-kira bayangan umat Nabi Nuh seperti apa Bapak Ibu? Ya, bisa dibayangkan 950 tahun terus didakwahi. Kita lihat lagi, ini belum, kita semakin tercengang. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Ya Allah, setiap kali aku berdakwah kepada mereka, mereka menjadikan telunjuk mereka menutupi telinga mereka. Masya Allah. Sampai-sampai dengan detail diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ada ustaz ceramah berdakwah, bapak-bapak, ibu-ibu menutupi telinga bapak ibu. Ya, gimana kira-kira? Masya Allah. Mungkin sebagai ustaz sakitnya tuh di sini. Masya Allah. Jangankan begitu, kita lagi nasihatin anak-anak kita misalnya. Ngelawan sih belum Pak, tapi anak kita fokus dengan gadgetnya, lagi Roblox, main Roblox, ya lagi main Roblox, main ML, main apa gitu, ya main PS semua, lagi dibilangin sambil dinasihatin, ya nak, padahal masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, bagaimana perasaan kita kadang-kadang? Ya Allah, diuji ya. Begitu anak kita memperlihatkan seperti itu, sudah mulai muncul semua kata-kata yang ingin kita keluarkan untuk mencaci maki anak-anak kita. Masya Allah. Insya Allah kalau bapak-bapak itu adalah orang yang sabar ya. Insya Allah. Kalau saya suka kadang-kadang nggak terkontrol. Masya Allah. Ya lihat murid-murid begitu ya. Begitu diomongin, dinasihatin guru
sekarang kan unik-unik. Ya, kita nasihatin mereka harus dengan cara yang sangat, kita harus berpikir. Ya, berbeda dengan bapak-bapak ibu-ibu dulu ketika dinasihatkan orang tua. Begitu mereka sudah mengucapkan kata nah, mungkin ya, sudah kita sidakap begitu kalau bahasa Sundanya. Ya, dengerin. Tapi kalau anak zaman sekarang, wah sudah sambil lari-lari, sambil nyanyi-nyanyi, sambil siul-siul dan lain sebagainya. Nah, umatnya Nabi Nuh, tapi tidak semua seperti kakak kita yang hadir di sini, masya Allah, top kan, ada pemuda di dalam kita, alhamdulillah, dan istiqomah ya kan. Tidak semua, di antara generasi muda yang seperti itu, tapi banyak juga yang istiqomah. Nah, ternyata umatnya Nabi Nuh ketika didakwahi selama 950 tahun, mereka begitu Nabi Nuh sedang ceramah, sedang mengajak mereka, mereka tutupi telinga mereka. Berarti itu satu simbol bagaimana penolakan mereka, bagaimana ingkarnya mereka, kufurnya mereka. Padahal sudah selama itu didakwahi tapi tidak masuk-masuk. Ya jangankan masuk, ya telinganya ditutupin gimana bisa masuk ya. Zaman sekarang mungkin dakwah bisa dengan berbagai cara, bisa dengan TikTok, bisa dengan IG dan lain-lain. TikTok tidak ada suaranya, bisa dibikin dengan teks, begitu ya, sehingga kita matikan suaranya, teksnya bisa tetap berjalan, sehingga kita bisa paham apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Ini luar biasa, Allah menggambarkan bagaimana dengan detail kebutuhan mereka. Setelah mereka tutup telinga mereka, wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup diri mereka dengan baju mereka. Bajunya kan longgar, gamis, jubah. Lalu apa yang terjadi? Wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup diri mereka dengan baju. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau demikian gimana? Mereka nggak mau dengerin, mereka tutup diri mereka pakai baju supaya nggak kelihatan sama Nabi Nuh. Mereka nggak mau untuk mendengarkan Nabi Nuh. Masya Allah. Wa asarru wastakbaru istikbar. Tapi mereka tetap sombong, bertakabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ini da'utuhum jihara. Aku berdakwah kepada mereka dengan lantang. Summa ini a'latu lahum israra. Kadang-kadang aku pula berdakwah kepada mereka dengan lembut, secara private. Jadi Nabi Nuh merasa beliau berdakwah sudah dengan berbagai cara, malam maupun siang kalian, terang-terangan atau private, bukan sembunyi-sembunyi, private seperti itu, berbisik-bisik dengan lembut, dengan kasih sayang, tapi ternyata tetap seperti itu. Nah, di sini kita sering didakwahkan oleh para khatib atau para ustaz. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku mengajarkan kepada mereka untuk beristighfar. Karena sesungguhnya dengan istighfar meminta ampunan, maka Allah akan mengampuni. Apa manfaatnya dengan istighfar? Yursilis sama alaikum bidrar. Langit akan menurunkan hujan, menurunkan berkahnya, menurunkan rezekinya untuk orang yang senantiasa beristighfar. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan memberikan harta yang begitu banyak. Wa banin, begitu juga keturunan kita akan diberikan keturunan yang melimpah. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah akan memberikan surga dan kenikmatan kepada kita. Jadi itu yang diajarkan diantaranya oleh Nabi Nuh. Wahai umatku, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan beristighfar kalian akan diberikan rezeki, akan dipanjangkan umur, akan diberikan keturunan. Mereka menutup telinga mereka, lalu mereka bersembunyi di balik pakaian mereka selama 950 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Ini panjang kisah Nabi Nuh, silakan ditadaburi.
di rumahnya masing-masing. Saya berpindah lagi ke surat Hud. Kita berpindah ke surat Hud ayat lalu kemudian ketika Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun itu, kita bisa bayangkan bagaimana bengalnya, bagaimana kerasnya hati umat Nabi Nuh. Didakwahi selama itu tidak kunjung mereka beriman. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana. Lalu kemudian aku mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa mereka tidak akan beriman. Wasna'il fulka bi'ayunina, maka buatlah perahu besar. Bayangkan Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu besar. Kenapa demikian? Karena umatnya selama 950 tahun didakwahi tidak kunjung beriman. Di sini di ayat ke-32 dijelaskan. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ya Nuh, selama 950 tahun kau telah mendakwahi kami, gak usah banyak ngomong deh. Kalau engkau mengaku sebagai nabi, turunkan azab aja sama kami. Masya Allah. Nantangin mereka. Bosen sudah 950 tahun didakwahi mulu sama Nabi Nuh. Kalau kamu benar sebagai seorang nabi, turunin azab sama kami. Masya Allah. Ya, begitulah kekufuran umatnya Nabi Nuh. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ankabut dan yang lain diceritakan bahwa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa la ya'uqa wa nasra. Nanti dijelaskan dalam hadis yang selanjutnya. Mereka ketika Nabi Nuh mendakwahkan tauhid kepada mereka, mereka punya Tuhan lain. Wala tadarunna waddan, Tuhan mereka namai dengan waddan. Wala yaghuth, wala ya'uq, nasra, itu Tuhan mereka. Waddan, yaghuth, ya'uq, nasra, itu Tuhan mereka. Pertanyaannya adalah siapa mereka? Siapakah 4 nama yang dituhankan oleh umatnya Nabi Nuh? Ternyata 4 nama yang dituhankan oleh umatnya Nabi Nuh adalah dulunya mereka itu adalah orang-orang soleh. 4 nama itu adalah nama manusia yang soleh, yang menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking solihnya mereka dikultuskan oleh pengikutnya. Jadi Waddan, Yaghuth, Ya'uq, Nasra itu adalah nama orang-orang solih yang menjalankan ajaran Nabi Adam, Nabi Idris. Tapi setelah lama mereka wafat, diceritakanlah bahwa dulu ada orang soleh begini begitu, lalu mereka dibisikkan oleh syaitan, lalu kemudian mereka merasa harus mengkultuskan orang-orang soleh itu, lalu dibuatlah patung-patung dengan nama mereka. Nah, inilah asal-muasal kesyirikan di dunia. Jadi asal-muasal kesyirikan, kemusyrikan di dunia adalah ada sekelompok umat, yaitu umatnya Nabi Nuh, yang mengkultuskan, menuhankan orang-orang solih yang dulu telah hidup, tapi mereka simpankan ajarannya sehingga mereka sembah nama-nama itu. Nah, ternyata ini adalah perilaku kemusyrikan dulu, zaman dulu. Nah, ternyata
beberapa kondisi mungkin terjadi hari ini, betul tidak? Ya, mohon maaf, ini terjadi hari ini. Tapi tidak perlu berpanjang kalam di situ, sudah jelas bahwa kondisi seperti ini, kalaupun terjadi lagi hari ini sudah terjadi dulu. Dan ternyata inilah yang didakwahkan oleh Nabi Nuh untuk ditinggalkan, untuk diubah keyakinan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad dan Yahud, Ya'ud, Nasra itu hanya orang-orang saleh yang menyembah Allah. Sehingga karena kesombongan mereka menantang, itu Tuhan kami. Tapi kalau engkau merasa engkau sebagai seorang nabi, seorang wali Allah, datangkan azab kepada kami. Masya Allah. Lalu Nabi Nuh diperintahkan membuat perahu. Menurut para ulama, para ahli sejarah, Nabi Nuh membuat perahu di satu daerah yang jauh dari lautan. Sehingga orang-orang begitu melihat Nabi Nuh membuat perahu, semuanya mencela Nabi Nuh. Difitnah orang gila dan lain-lain. Untuk apa kau buat perahu? Kita jauh dari lautan. Hujan juga tidak selalu turun dalam keadaan besar. Untuk apa kau membuat perahu? Ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Di sini mereka mencela Nabi Nuh. Kullama marra alaihi mala'un min qaumihi, setiap umatnya lewat dan melihat Nabi Nuh sudah membuat perahu, sakhiru minhu, mereka mencela Nabi Nuh. Untuk apa engkau membuat perahu itu? Lalu kemudian dijelaskan terus di ayat ke-40 diceritakan, hatta idza jaa amruna wa farat an-nur, ketika air mulai muncul kami keluarkan dari dalam bumi, kul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnain. Wahai Nabi Nuh, angkut semua makhluk-makhluk Allah secara berpasang-pasangan. Lalu Nabi Nuh mengangkut pasangan-pasangan makhluk Allah, hewan-hewan yang berpasangan diangkut semuanya. Lalu kemudian Nabi Nuh berkata, wa qala kamu bismillahi majreha wa mursaha. Mereka berdoa mengucapkan itu, inna rabbina ghafurur rahim. Lalu kemudian mulailah keluar air dari bumi maupun dari langit, semuanya keluar ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai diceritakan kisah yang cukup menyedihkan di sini. Apa itu? Nabi Nuh mengajak anaknya di ayat ke-42, wa nada Nuhun ibnahu. Bayangkan, Masya Allah, anak yang dia cintai, naikna, irkab ma'ana, naik sama kami, wala takun ma'al kafirin, jangan menjadi orang kafir, naikna. Ayat ke-43, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Tidak, wahai ayah, aku akan naik ke gunung yang paling tinggi, pasti air tidak akan sampai di gunung, di puncak gunung. Padahal Allah Subhanahu wa taala menumpaskan semua makhluk karena Allah menurunkan air yang begitu deras sampai menenggelamkan semua. Lalu kemudian wastawat 'alal judi, ketika air itu, ketika Allah sudah menghancurkan semua manusia, lalu kemudian Allah kembali menyurutkan air itu, lalu kemudian mendaratkan perahu Nabi Nuh di Al-Judi, di tempat yang dinamakan dengan Al-Judi. Makanya ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah di daerah ini dan di daerah itulah. Alhamdulillah. Jadi kemusyrikan pertama tadi ini adalah dilakukan oleh umat yang dibunuh. Bagaimana bentuk kemusyrikannya? Mereka menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuhankan siapa? Menuhankan Wad dan Wala, Ya'uq wa Ya'uq wa Nasra.
mereka menuhankan semua nama-nama. Baik, kita kembali. Baik. Jadi ini juga dikuatkan dalam hadis. Ini disebut di sini. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dari Ibnu Abbas, patung-patung yang dahulu ada pada kaum Nabi Nuh setelah itu berada pada bangsa Arab. Siapa patung-patung itu? Mereka panggil patung-patung itu dengan nama Wad. Tadi Waddan. Wala Suwa. Suwa, Ya'ud, Ya'ud, Nasr. Itu adalah berhala-berhala yang mereka namakan dahulu. Wad berada pada suku Kalb di Dumotul Jandal. Ini adalah orang Arab. Kalau ini orang Arab. Jadi hadis ini mengatakan dulu kaumnya Nabi Nuh menyembah 5 berhala itu, tapi ternyata dilanjutkan oleh siapa? Orang Arab. Ternyata berhala-berhala, nama-nama yang dulu pernah disembah oleh Nabi Nuh, padahal mereka sudah dihancurkan oleh Allah, ternyata disembah juga oleh orang Arab zaman dulu. Sehingga disebut di sini berhala Wad itu berada pada suku Kalb di Dumatul Jandal. Berhala Suwa berada pada suku Hudayl. Berhala Yahus berada pada suku Murad. Dan pada suku Bani Ghufaif di Al-Jawf dekat Sabah. Berhala Ya'ud berada pada suku Hamdan. Berhala Nasr berada pada suku Himyar dan keluarga Dzilkina. Itu semua nama orang-orang salih pada kaum Nabi Nuh. Ketika mereka mati, meninggal, syaitan membisikkan kepada mereka untuk membuat patung-patung dan ditegakkan untuk mereka bisa sembah. Ini keterangan dari hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi sebetulnya tadi kalau kita kembali ke sini, dahulu umat manusia ini satu keimanannya kepada Allah, ajaran Nabi Adam. Tapi lama kemudian mereka musyrik, dan bentuk kemusyrikannya adalah memutuskan menjadikan orang-orang salih sebagai Tuhan. Nah ini saya hadirkan sejarah keyakinan manusia. Dulu di Indonesia katanya bagaimana keyakinan masyarakat Indonesia menyembah animisme dan dinamisme, istilahnya demikian. Ada yang menyembah roh, ya, menyembah roh-roh. Ada yang menyembah benda-benda. Saya baca dalam sejarah di antaranya pada tahun 3 Masehi dan lain sebagainya dulu diajarkan oleh orang-orang India. Jadi kenapa masyarakat Nusantara menyembah animisme, dinamisme di antaranya karena pengaruh dari India. Karena menyembah patung, menyembah berhala. Tapi setelah itu datang juga para pedagang dari Arab, dari India dan lain sebagainya yang beragama Muslim, lalu kemudian berdakwahlah di Indonesia, di Nusantara, lalu sedikit demi sedikit mereka beralih kepercayaannya, lalu kemudian mereka beralih kepada Tuhan yang esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, sampailah kepada kita hari ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada para dai, meskipun diantaranya melalui dagang-dagang mereka, alhamdulillah sampai Islam kepada kita. Ini berkat perjuangan para sahabat Rasulullah SAW, baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dilanjutkan oleh Muawiyah, terus sampai dilanjutkan oleh para dinasti, ya, baik itu dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmani dan lain-lain, sampailah kepada kita. Sampai hari ini umat Islam di dunia ini mencapai berapa persen? Oh, luar biasa ya. Tertinggi katanya Indonesia, kemudian Pakistan, India, ya, yang umatnya manusianya banyak, jumlahnya kemudian beragama Islam. Nah, itu sejarahnya, sejarah keyakinan, sejarah akidah di manusia ketika itu. Nah, sampailah kepada kita, alhamdulillah kita mengenal tauhid. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah, karena ini adalah kenikmatan kita. Bapak Ibu bersyukur
kita mengenal tauhid hari ini? Ya, bersyukur. Karena kalau tidak mungkin hari ini kita masih menyembah roh nenek moyang yang gak jelas itu, masih menyembah berhala-berhala, masih menyembah dan lain-lain. Dulu saya pertemuan sebelumnya saya ceritakan para sahabat Rasulullah dulu ketawa ketiwi ketika mengingat zaman dulu mereka menyembah roti, padahal mereka buat sendiri, tapi mereka sembah. Ketika mereka lapar mereka makan. Mohon maaf ya, saya makan nanti saya buat lagi. Mereka buat dari batu, mereka buat dari kayu, ketika hancur, mohon maaf ya, mereka buat lagi. Para sahabat itu ketawa ketika mengingat itu. Kok bisa katanya? Kok bisa mereka menyembah seperti itu? Yang tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa, nanti dibahas juga. Ya. Nah, di sini saya ketengahkan ternyata tauhid, istilah tauhid ini juga sudah dikenal di masa Rasulullah SAW. Misalnya ketika Rasul berpesan kepada Mu'adz ketika Mu'adz ingin berdakwah di Yaman. Jadi ketika ajaran Islam semakin kuat, kemudian harus disebarkan seluruh pelosok dunia. Di antaranya Mu'adz bin Jabal disuruh dakwah ke Yaman. Di antara pesannya adalah, ini Rasul memesankan kepada Mu'adz, hal paling pertama yang harus kamu dakwahkan kepada masyarakat Yaman adalah tauhid. Ila nahu ahli Yaman qala lahu innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah. Yuwahhidullah, tauhid. Jadi prinsip pertama, ajaran pertama yang harus diajarkan Mu'adz karena Mu'adz mau berdakwah ke Yaman adalah tauhid. Nah, ini juga diimplementasikan dalam pendidikan. Jadi pendidikan pertama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah tauhid. Apa itu? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jadi katakan fa'idha arafu, seandainya ada di antara mereka sudah tahu tentang tauhid, fa'akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa shalawat. Ajarin mereka sholat 5 waktu. Nah, ini sudah menjadi urutan. Pertama, Rasul memerintahkan kepada Mu'adz untuk mengajarkan tauhid. Kedua, Rasul memesankan setelah tauhid ajarin apa? Sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu harus diajarin iftaradu alaihim zakatan fi amwalihim. Apa itu? Zakat. Mu'adz diperintahkan untuk mengajarkan zakat kepada masyarakat Yaman. Jadi yang pertama diajarin tauhid. Jadi kita kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, yang pertama kali dan paling utama kita ajarkan kepada mereka adalah bagaimana mereka meyakini Allah itu esa, yang satu-satunya untuk disembah. Setelah mereka meyakini itu, mulai bisa pindah mengajarkan tentang sholat. Setelah itu mulai bisa pindah mengajarkan tentang zakat. Lalu selanjutnya diajarkan dengan urutan rukun Islam, puasa, haji dan sebagainya. Baik. Nah, ini juga istilah tauhid dikenal dalam beberapa kondisi. Di antaranya, ketika Amr bin As bertanya kepada Rasul tentang pahala untuk ayahnya. Jadi ayahnya Amr bin As siapa itu? Ayahnya Amr bin As siapa Bapak Ibu? Ayahnya Amr bin As, ya berarti ayahnya Al-As. Ya, Amr bin As berarti ayahnya As. Gampangnya begitu ya. As bin Wa'il katanya. As bin Wa'il. Ayahnya itu adalah As. Lalu kemudian Al-As ternyata dulu pernah bernadar ingin menyembelih unta 100 ekor. Jadi ketika semasa hidupnya Al-As itu pernah bernadar ingin menyembelih 100 ekor unta. Tapi keburu meninggal. Ya, keburu meninggal. Lalu karena sudah meninggal, saudaranya sudah
melaksanakan nadar ayahnya dengan menyembelih 50 ekor unta. Lalu giliran si Amr bin As untuk menjalankan nadar ayahnya. Tapi dia berpikir, dulu kan ayah saya bukan orang beriman kepada Allah. Lalu apakah saya harus menjalankan nadarnya? Lalu kemudian karena penasaran, Amr bin As nanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayah saya dulu ketika dalam keadaan kafir bernadar ingin menyembelih unta. Kakak saya sudah menyembelih 50 untuk ayah saya. Apakah saya harus lanjutkan?" Nah, Amr bertanya kepada Rasul. Apa yang dikatakan oleh Rasul? "Amma abuka falau kana aqarra bit tauhid." Nah, diucapkan tauhid. Adapun ayahmu, seandainya ayahmu dulu sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, fasunta wa tasaddaqta anhu naf'ahu bidzalik. Maka puasamu, ibadahmu, sedekahmu, segala sesuatunya maka pasti akan bermanfaat untuk beliau. Tapi seandainya ayahmu tidak bertauhid, maka sebaliknya tidak bermanfaat untuk ayahmu, kata Rasul. Sehingga akhirnya Amr bin As tidak melanjutkan nazar dari ayahnya tersebut, meskipun saudaranya sudah menyembelih 50 ekor unta. Baik, ini kita lewat saja. Baik, nah jadi kenapa kita harus bertauhid? Karena tadi ternyata dari ajaran Rasul juga sudah mengajarkan tauhid. Bahkan saya tidak mencantumkan di sini, ajaran seluruh para nabi itu adalah an ya'budullah, tauhid tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata dalam surat Yusuf ayat 106 berbunyi, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Ini pernah saya bahas sebelumnya juga. Tidaklah kebanyakan orang beriman kepada Allah juga mereka berbuat syirik. Masya Allah. Ini harus menjadi kehati-hatian untuk kita. Ternyata Allah mengatakan kepada kita, dan sebagian besar dari mereka yang beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan syirik kepada Allah. Nah, kok bisa? Bapak Ibu, kok bisa ada orang mengaku beriman tapi kata Allah ini bukan kata siapa-siapa ya? Apalagi kata saya, bukan. Ini bukan kata saya, ini kata Allah dalam surat Yusuf ayat 106. Ternyata kebanyakan di antara manusia yang beriman kepada Allah juga mereka berbuat syirik kepada Allah. Wal'iyadu billah, na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang demikian. Sehingga kita harus mengajarkan sesuatu yang berbeda kepada umat. Di antara contohnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 86 dan 87, maaf ini kurang 7-nya. Wala yamliku alladziina yad'uuna min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Ini diceritakan dalam surat Az-Zukhruf. Wala in sa'altahum, seandainya kita bertanya kepada orang-orang beriman itu, siapa pencipta kalian? Pasti mereka menjawab siapa? Allah. Fa anna yufakun, tapi kenapa mereka berpaling? Jadi sebetulnya orang yang dikatakan beriman tapi berbuat syirik, sebetulnya mereka meyakini bahwa pencipta mereka adalah Allah. Tapi ternyata mereka tetap syirik. Sehingga syirik yang seperti apa itu? Nah, di sini kita perlu membagi tauhid. Karena tadi dasarnya nih, pembagian tauhid ini kembali kepada dasar ini. Dalam surat Yusuf ayat 106, juga Az-Zukhruf ayat 86 dan 87. Apa itu? Ada orang-orang mengaku beriman tapi ternyata mereka syirik kepada Allah.
Seperti apa itu? Nah, kita harus ajarkan 3 hal kepada umat. Apa yang harus kita ajarkan? 1, tauhidul rububiyah. Tauhid mengenai bagaimana perbuatan-perbuatan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ajarkan tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah, al-asma was sifat. Dan yang ketiga, tauhid yang menuhankan Allah atau al-uluhiyah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus mengajarkan 3 kategori tauhid ini? Karena tadi ada orang-orang yang ketika ditanya siapa pencipta kamu, dia tahu bahwa pencipta kita adalah Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah terdiri dari 3 rukun. Ya, terdiri dari 3 rukun. Yang pertama, at-tadbir. Meyakini bahwa Allah ini pengatur alam raya dan kita sendiri. Yang kedua, at-tamalluk. Meyakini bahwa Allah ini memiliki semua ciptaannya termasuk kita. Dan yang ketiga, at-takhalluq. Meyakini bahwa Allah ini pencipta kita. Nah, ini yang diyakini oleh kebanyakan orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak bertanya, siapa sih yang menciptakan kita? Kebanyakan manusia akan menjawab, Allah. Siapa yang memiliki alam raya ini? Kebanyakan kita akan menjawab, Allah. Siapa yang mengatur alam raya ini? Kebanyakan kita akan menjawab, Allah. Tetapi tidak semua orang ketika ditanya apakah engkau hanya mengesahkan Allah, tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah menyembah, mengistimewakan, mengkultuskan yang lain. Nah, terkadang ada di antara orang-orang di luar sana yang masih meyakini sesuatu yang lain selain Allah. Itulah yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah. Jadi tauhid tentang menuhankan Allah satu-satunya. Karena apa? Masih banyak di luar sana orang-orang yang masih menuhankan jimat. Misalnya, mohon maaf, masih yakin terhadap jimat yang dia bawa, meskipun jimat itu ditulis dengan tulisan Arab. Bahkan jimat itu tertulis ayat Al-Quran. Banyak di antara orang-orang di luar sana yang masih meyakini kalau ingin sesuatu harus tanya-tanya dulu. Tanya ke siapa? Orang tahu. Orang yang lebih tahu. Mohon maaf. Karena ini sangat erat kaitannya kadang-kadang dengan kita. Ya, kadang-kadang seperti itu. Harus bertanya, mohon maaf, mungkin bukan dukun tapi orang yang tahu misalnya. Nah, padahal kenapa harus demikian? Kan seperti itu. Nah, kenapa harus demikian? Kenapa harus bertanya dan meyakinkan sesuatu? Padahal Allah itu dalam surat Qaf lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita, urat leher kita. Ya, kenapa kita harus malah bertanya kepada orang lain? Allah menegaskan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Begitu. Ya. Nah, oleh karena itulah mengapa tauhid ini perlu kita bagi. Kan tadi basisnya ini basisnya. Surat Yusuf ayat 106, surat Az-Zukhruf ayat 86-87 mengatakan bahwa ternyata kebanyakan orang beriman juga mereka syirik kepada Allah. Nah, oleh karena itu kita harus mengajarkan ini. Tauhid bukan hanya meyakini Allah sebagai pencipta, kan begitu. Tauhid juga harus meyakini bahwa Allah satu-satunya untuk disembah. Sehingga kita tidak perlu harus meyakini yang lain. Kita bertanya kepada paranormal,
yang cincinnya gede-gede, gini-gini itu berbunyi, rotak. Ya. Dulu ada katanya kiamat akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 2012. Ternyata wow gitu ya. Ternyata mereka mau meluncurkan film ya supaya filmnya ditonton. Ya. Supaya filmnya ditonton sehingga seru, sehingga banyak orang ke bioskop, banyak orang membeli tiketnya. Ya. Ternyata meleset. Setelah itu ada lagi, saya lupa, ada lagi kan? Di tahun berapa itu ada lagi, katanya kiamat akan terjadi pada sekian dan lain-lain. Atau kita ingin membuka satu bisnis, maaf, kita harus bertanya dulu kepada orang. Atau kita harus membawa sesuatu, jangan sampai itu tertinggal. Ya dulu di kampung saya terjadi seperti itu. Bahkan saudara-saudara saya sendiri seperti itu, mohon maaf. Ingin membuka usaha, harus bertanya kepada seseorang, lalu kemudian dituliskan sesuatu di atas kayu, lalu kemudian kayu itu disimpan di atas pintu, ya, di atas kaca, di atas pintu, disimpan di sini. Itu kan juga di antara yang sebetulnya tidak perlu harus seperti itu. Menuhankan seseorang, betul bahwa seseorang itu solih. Betul bahwa seseorang itu ulama, syekh. Seseorang itu bahkan mungkin nabi, waliullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk menuhankan mereka. Makanya kenapa ketika kita umroh, kalau kita ingin lewat di depan makamnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kita dilarang berlama-lama. Bahkan dikasih jarak. Kenapa demikian? Supaya tidak ada di antara kita yang berlebihan. Kata para ulama, orang-orang yang menuhankan orang-orang soleh itu sikap ulu, berlebih-lebihan dalam agama. Ya. Sehingga begitu lewat di makam Rasulullah, kita hanya mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah. Cukup sampai demikian. Kita agak lama sedikit, ada polisi, ada askar. Haji, roh ya haji, mengusir kita. Bukan begitu? Supaya tidak berlebih-lebihan. Bahkan ketika kita ziarah ke Baqi, ya, Baqi di samping Masjid Nabawi, makamnya para sahabat di Rasulullah SAW, kita juga diperintahkan hanya lewat saja. Kita tidak boleh berlama-lama di situ. Siapa bilang ziarah dilarang? Tidak, ziarah dipersilahkan. Untuk kita mendoakan orang-orang yang berada di makam tersebut, bukan untuk meminta-minta. Nah itu dia. Karena meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita perlu membedakan antara tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Rububiyah itu apa? Tauhid menuhankan Allah, bahwa Allah ini pencipta kita. Lalu kemudian menuhankan bahwa Allah ini memiliki nama dan sifat-sifat tertentu, menuhankan bahwa Allah itu satu-satunya untuk disembah tanpa diperantarai oleh yang lain. Bagaimana dengan Ka'bah, Pak Ustaz? Beda dengan Ka'bah. Kalau Ka'bah memang demikian, itu bagian dari syariat, ya. Tapi selain itu tidak. Ya. Nah, maka dari itu di sini ada 3 rukun kalau kita ingin mentadaburi tauhid rububiyah. Ini seharusnya ini tidak ada masalah. 1 pengaturan, 2 pemilikan, 3 penciptaan di sini. Nah ini maksudnya tauhid rububiyah ya, 3 ini, Bapak Ibu. Kita belum membahas tentang tauhid asma wa sifat dan tauhid uluhiyah belum. Kita masih membahas tentang tauhid rububiyah. Nah, yang pertama penciptaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 82, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Allah itu kalau sudah menginginkan sesuatu, lalu cukup bagi Allah mengatakan kun, pasti terjadi. Masya Allah. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi penciptaan ini pasti Allah yang melakukan. Yang kedua, kepemilikan. Dalam surat Al-Maidah ayat 120. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihim wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah raja langit dan di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang ketiga, pengaturan. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard. Allah bertanya, menantang kepada kita, hei manusia, siapa sih yang kasih rezeki sama kalian? Meskipun kadang-kadang gaji kita itu melalui perantara HRD itu, melalui perantara pimpinan kita, melalui perantara bos kita, tapi sungguhnya rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya lagi sama kita. Yang pertama tadi bertanya rezeki dalam surat Yunus ayat 31. Amman yamliku sam'a wal absar. Lalu siapa yang memberikan karunia penglihatan dan pendengaran? Masya Allah. Siapa sih yang kasih penglihatan dan pendengaran sama kalian wahai manusia? Allah bertanya. Lalu yang ketiga, waman yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Lalu siapa yang mematikan kamu dan menghidupkan kamu? Mematikan kamu dari awalnya hidup, menghidupkan kamu dari awalnya mati. Siapa sih? Bapak Ibu, kita awalnya dari mana? Ya, kita awalnya dari tiada. Ya. Lalu kemudian Allah ciptakan melalui proses yang sangat ilmiah dan diakui oleh para dokter di seluruh dunia bahwa proses penciptaan manusia, bahkan perkembangbiakan semua tumbuh-tumbuhan dan hewan di dunia ini persis seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu Rasulullah dilahirkan 14 abad yang lalu, belum ada mikroskop, belum ada apa-apa. Belum ada ilmu kedokteran yang canggih. Masih naik kontak belum Toyota, katanya begitu. Boro-boro Rasulullah mengetahui itu belum. Tapi karena Al-Quran berasal dari Allah, maka semuanya, semua ayat-ayatnya sesuai dengan kehidupan. Di sini Allah tanya, man, siapa yang mengeluarkan kamu dari kematian, dari sebelumnya hidup dan sebaliknya? Dan yang keempat, wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur semua alam raya dan urusan-urusan kamu? Fasayaquluna Allah. Semua manusia pasti menjawab Allah. Semuanya yakin, tidak ada masalah. Kalau tauhid rububiyah tidak ada masalah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Kalau bukan bilang Allah, dia bilang Tuhan. Siapa yang menghidupkan mematikan kamu? Tuhan, katanya. Ini orang-orang non-muslim. Siapa yang mengatur semua alam raya ini? Tuhan. Ya, semuanya yakin ada Tuhan. Kita sebagai orang beriman yakin ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kebanyakan sepakat diyakini. Tidak ada yang mengatakan kecuali orang-orang yang apa? Ateis. Kecuali orang ateis yang tidak bertuhan. Ya, yang tidak bertuhan. Bagaimana ya keyakinan mereka? Luar biasa. Begitulah pikiran mereka. Ya, terlalu sempurna jika dunia ini tercipta karena kebetulan. Kan mereka bilang begitu. Dunia ini, diri kita tercipta karena kebetulan. Bagaimana bisa kebetulan? Mata kalau diteliti, wah, dengan semua sel-selnya, diri manusia dengan semua sel-selnya. Kita makan, apakah kita harus atur? Makanan masuk kamu ke lambung. Punya dulu. Belum 33 kali, terus punya sampai lembut. Kemudian masukin ke usus dan sebagainya. Terus, ayo cerna. Pisahkan energi dengan ampas dan lain-lain. Kan kita tidak begitu. Dunia ini terlalu sempurna ketika dibilang kebetulan. Tapi ada sesuatu yang sangat luar biasa yang menciptakan ini semua, yang mengatur ini semua.
yang memberikan kemuliaan kepada manusia. Ini saya hadirkan beberapa ayat lagi. Ini terakhir saya sampaikan. Di antaranya yang pertama, setiap hari Allah menciptakan dan setiap hari Allah mengurus. Dalam surah Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis sama min ma fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Allah itu setiap hari menciptakan dan mengatur sesuatu. Bapak Ibu, makhluk di dunia diciptakan oleh Allah bukan setiap hari lagi, setiap detik, setiap waktu. Kan bukan hanya manusia. Manusia saja di bidang ini ada yang melahirkan, di bidang itu ada yang melahirkan. Rumah sakit ini ada yang melahirkan, rumah sakit itu ada yang melahirkan. Belum kita hitung makhluk-makhluk Allah yang lain. Apakah itu hewan-hewan? Jenis hewan ada berapa banyak? Dari yang gede, sedang, kecil. Dari yang ada di rumah kita dengan yang di luar rumah kita. Dari yang ada di Indonesia dengan yang di luar Indonesia. Ada yang di Afrika, ada yang di hutan Amazon. Bayangkan, semua makhluk setiap waktu diciptakan oleh Allah, diurus oleh Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Makanya Allah Maha Besar. Bukan hanya mengurus kita. Makanya kalau hanya mengurus rezeki kita, sepele bagi Allah. Allah mengurus semua makhluk. Masya Allah. Manusia, masyarakat Indonesia itu jumlahnya berapa sekarang? Wah, luar biasa ya. Kita menghitung manusia atau hitung orang berimannya saja, orang Islamnya saja 85%, berapa banyak itu? Atau keluarga besar kita, Bapak Ibu, kalau lebaran berkumpul ya, satu keluarga. Setiap tahun kita hitung cucu kita berapa. Bukannya bertambah setiap tahun. Masya Allah. Bayangkan Allah menciptakan dan mengatur semua itu setiap hari. Rizki-rizkinya diatur, ditakar. Bagaimana kita bernafas, bagaimana kita melihat, bagaimana jantung kita berdebar, bagaimana memompa darah, bagaimana ini dan itu. Masya Allah. Allah Akbar. Allah yang mengatur itu semua. Ya, ini dalam surat Al-Rahman ayat 29. Dalam surat Al-Hajj ayat 73. Ini Allah menantang. Hei manusia, kalian punya Tuhan selain aku, kata Allah. Nih dengerin aku, kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 73. Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun fastami'u lah. Aku membuat perumpamaan, dengerin, kata Allah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya untuk orang-orang yang punya Tuhan selain Allah, lan yakhluqu dzubaban, tidak akan sanggup menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'u lah, seandainya seluruh manusia di dunia berkolaborasi, gitu ya. Dokter-dokter, semua pakar-pakar teknologi, kata Allah ditantang. Tentang manusia, ayo kamu kumpulkan, berkolaborasi semua ilmuwan di dunia menciptakan seekor lalat, pasti mereka tidak akan mau. Wa in yaslubhumudz dzubar syai'an la yastanqidhu minhu. Atau ini teliti sekali Allah Subhanahu wa taala. Lalat memakan sesuatu, meminum air misalnya dari bejana kita, dari wadah kita, tidak akan ada manusia yang mampu mengeluarkan kembali apa yang sudah dimakan oleh lalat itu. Ini tantangan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 73. Du'ufat talibu wal matlub. Di akhir ayatnya Allah mengatakan du'ufat talibu, sungguh sangat lemah orang yang meminta-minta kepada selain aku. Wal matlub, dan sungguh sangat lemah Tuhan yang dituhankan selain aku, kata Allah. Nah, ini tauhid rububiyah kita harus muncul, bahwa hanya Allah pencipta. Bahkan di sini Allah mengumpamakan seekor lalat. Coba, seekor lalat saja yang kecil. Bahkan lalat itu biasanya hidup di mana sih? Ya, di sesuatu yang kotor, yang penuh dengan bakteri. Nah, di sini Allah tantang,
Lihat, bakteri yang dimakan oleh lalat, tidak ada seorang pun manusia yang mampu mengeluarkan kembali bakteri itu. Masya Allah. Luar biasa ya tantangan Allah. Jadi Allah ini menantang, ayo kalau kalian punya Tuhan-Tuhan, minta sama Tuhan-Tuhan kalian, ciptakan seekor lalat. Lalu minta sama Tuhan-Tuhan kalian, keluarkan dari apa yang telah dimakan oleh si lalat itu. Masya Allah. Ya, jadi inilah Allah meyakinkan kita melalui firman-Nya bahwa Allah ini pencipta kita, bahwa Allah ini memiliki semua alam raya, bahwa Allah ini mengatur semua alam raya. Yang ketiga dalam surat Luqman ayat 11, tiada pencipta selain Allah. Hada khalqullah. Wahai orang-orang yang meyakini Tuhan selain Allah, hada khalqullah. Ini semua adalah ciptaan Allah, ciptaan aku. Fa'aruni madza khalaq. Kalau kalian yakin Tuhan selain aku, perlihatkan mana ciptaan Tuhan kalian. Nah, ini Allah menantang manusia yang memiliki keimanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Madza khalaq alladzina min duni. Apakah ada orang yang sanggup menghadirkan Tuhannya lalu membuat tandingan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya. Jadi, alhamdulillah Allah menutup bagi zalimuna fi dhalalin mubin. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa kesesatan yang nyata? Karena sudah jelas-jelas yang menciptakan ini semua hanyalah Allah. Allah menantang, perlihatkan kepada kami apa ciptaan Tuhan-Tuhan kalian. Tiada orang yang mampu memperlihatkan itu semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin itulah yang kita bahas pada pagi ini. Jadi kalau saya simpulkan dari apa yang sudah kita bahas tadi, pertama bahwa tauhid adalah inti dari akidah. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah inti dari keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita paham ternyata dulu umat ini pernah bersatu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata seiring berjalannya waktu mereka musyrik kepada Allah. Di antaranya contohnya adalah umat Nabi Nuh dengan menuhankan orang-orang saleh dahulu. Lalu kemudian istilah tauhid sudah dikenal dari zaman Rasulullah SAW dengan kalimat-kalimat, istilah-istilah yang senantiasa diucapkan ketika itu oleh Rasulullah. Lalu kemudian bagaimana cara kita mengajarkan tauhid? Karena ada ayat Allah dalam surat Yusuf ayat 106 dan surat Az-Zukhruf ayat 86-87 bahwa ternyata banyak orang beriman dan juga mereka musyrik kepada Allah. Berarti kita harus teliti mengajarkan tauhid kepada mereka. Apa itu? Bukan hanya tauhid rububiyah yang meyakini bahwa Allah ini pencipta kita, memiliki kita, mengatur kita. Ini rukun ya, Bapak Ibu. Kalau ditanya, apa sih tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah memiliki 3 rukun. Apa itu? 1, pengaturan. Yang kedua, kepemilikan. Yang ketiga, penciptaan. Ini semua adalah tauhid rububiyah. Kita harus meyakini bahwa Allah melakukan 3 hal itu semua untuk makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.